Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang peluang kolaborasi topik 2, di mana anggota kelompok kami terdiri dari saya Putri Lindo Jati, di sebelah kiri saya Auliani, di sebelah kanan saya Nur Indah Safika, selanjutnya Nusi Yolanda, dan terakhir Novita Rizky Pratili. Baiklah, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Auliani. Kepada Auliani, silakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai strategi menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari atau dalam proses mengajar untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Sehingga rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang digunakan oleh guru yang lebih rinci daripada alur tujuan pembelajaran tersebut. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun ini adanya beberapa faktor, termasuk faktor kemampuan peserta didik yang berbeda-beda, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Rencana pembelajaran ini dapat membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Rencana pembelajaran dapat berupa RPP ataupun bentuk modul ajar. Menyusun modul ajar berisikan tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Salah satu modul ajar biasanya berisi rancangan pembelajaran yang untuk satu tujuan pembelajaran berdasarkan alur tujuan pembelajaran telah disusun. Pendidik perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum merancang modul ajar, yakni hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran tertentu, apakah merujuk pada buku teks saja sudah cukup atau perlu menggunakan modul ajar. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan yang kedua, jika membutuhkan modul ajar, apakah dapat menggunakan modul ajar yang telah disediakan, memodifikasi modul ajar yang disediakan, atau perlu membuat modul ajar yang baru. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan yang ketiga, beberapa pertanyaan-pertanyaan reflektif, seperti bagaimana agar perhatian peserta didik senantiasa fokus dan mereka terus bersemangat sepanjang kegiatan pembelajaran. Bagaimana pengelolaan pengalaman belajar peserta didik agar menjadi aktif serta mandiri dan sebagainya. Itulah yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya tentang tantangan dalam menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang akan disampaikan oleh Nur Indah Safika. Kepada Nur Indah Safika, silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tantangan atau permasalahan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran guru asesmen yang efektif di sekolah. Yaitu permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru itu adalah menyusun asesmen yang efektif di sekolah. Yang pertama yaitu guru tidak banyak menyusun perencanaan pembelajaran secara mandiri. Banyak guru yang mengajar itu tanpa persiapan. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengalokasi waktu, menentukan metode belajar, perumusan indikator, dan pencapaian kompetensi dari pembelajaran. Terus selanjutnya yaitu terdapat guru yang tidak menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi ataupun teknologi IT seperti laptop, Infocus, dan yang lainnya yang membuat guru itu jarang untuk membuat media pembelajaran. Nah, selanjutnya itu tidak semua guru itu dapat menyusun penilaian pembelajaran dengan baik. Nah, guru tidak dapat mengelompokkan itu asesmen atau penilaian soal-soal yang sulit, tingkat soal yang sedang, ataupun soal yang agak berat atau yang cukup sulit. Nah, selanjutnya yaitu guru dalam menyusun penilaian mereka belum sampai pada tahap melakukan analisis item untuk setiap soalnya, sehingga guru itu kurang dapat menganalisis hasil belajar siswa dengan melihat berapa banyak siswa didik yang tuntas dan berapa banyak siswa didik yang belum tuntas. Nah, yang terakhir yaitu guru dalam menyusun penilaian mengalami permasalahan yaitu dalam menyusun bentuk soal evaluasi yang bervariatif. Padahal soal evaluasi yang bervariatif itu kan banyak, tidak hanya yaitu PG ataupun soal uraian, tapi ada juga soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, benar salah, dan isian singkat. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi tentang kendala-kendala guru dalam menyusun perangkat pembelajaran akan disampaikan oleh Novita Rizky Pratili. Kepada Novita, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kendala-kendala guru dalam menyusunan perangkat pembelajaran. Nah, ada beberapa kendala guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Yang pertama adalah kendala yang dihadapi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran adalah pada keterbatasan waktu. Yang kedua, guru tidak memiliki banyak waktu untuk membuat media pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak mengerti dengan kurikulum merdeka. Yang keempat, kondisi dan karakteristik peserta didik juga menjadi kendala guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Memahami karakter setiap peserta didik sangat diperlukan bagi seorang guru, supaya rancangan perencanaan pembelajaran yang akan dirancang dapat mengakomodasi seluruh peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan optimal. Seperti halnya yang disampaikan oleh Fatur Rahman, menyatakan bahwa perbedaan karakter, gaya belajar,
minat bakat, tingkat kemampuan, dan kesiapan siswa dapat menjadi kendala guru dalam pembelajaran. Maka seorang guru harus memahami masing-masing karakter dari masing-masing siswa. Yang kelima, guru tidak melakukan suatu pembaharuan proses pembelajarannya. Guru tidak memanfaatkan teknologi seperti laptop, LCD sebagai media pembelajaran. Padahal di kelas sudah disediakan infobus. Oke, sampai di sini saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk materi tentang pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen akan disampaikan oleh Lucy. Kepada Lucy, silakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang pihak-pihak yang perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Sama halnya dalam penyusunan rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif, semua komponen tentu terlibat dalam kegiatan tersebut, baik itu siswa, guru, sekolah maupun pemerintah. Begitu pula dalam perencanaan pembelajaran. Guru sebagai penyampai pelajaran memiliki multiperan seperti penulis skenario, aktor, sekaligus sutradara dalam pembelajaran yang dilaksanakannya. Dari aspek guru, yang harus ditampilkan dalam pembelajaran setidaknya dapat terkondisikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Ketersediaan waktu menjadi penentu agar pembelajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Dalam kata lain, indikator ketercapaian kompetensi telah terukur dan mampu menggambarkan tingkat kepahaman dari peserta didik. Guru harus mampu mengajak siswa tertarik dengan pelajaran yang diberikan melalui inovasi kreatif dalam mengajar. Misalnya penggunaan metode anjang sana atau kunjungan ke objek yang terkait dengan materi ajar. Dari aspek siswa, komponen pembelajaran yang dibutuhkan siswa setidaknya telah tersedia media pembelajaran yang menarik dan relevan dengan materi ajar yang sedang diberikan. Kesesuaian ini akan menumbuhkan motivasi dan semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Pada akhirnya, siswa akan dengan mudah menyerap pelajaran yang sedang diberikan sehingga pembelajaran yang dilaksanakan berjalan dengan efektif karena mampu mengarahkan siswa untuk paham dengan materi pelajarannya. Mungkin itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu hasil pemaparan dari kelompok kami. Dan selanjutnya akan disambungkan ke